Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu semuanya. Di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah atau yang dinamakan diseminasi. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan kelas universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di sini konsep budaya positif ada 7. Ada 1, perubahan paradigma belajar, 2, disiplin positif, 3, kebutuhan dasar manusia, 4, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, 7, segitiga restitusi. Konsep budaya positif yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi Bapak Ibu. Nomor 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Yang kedua, disiplin positif. Di sini disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebenarnya disiplin positif itu setiap Bapak, Ibu, atau guru di sini sudah melakukan semua, nggih. Apa yang kita ajarkan ke anak, kebiasaan kita setiap pagi doa bersama, terus membaca Asmaul Husna, ya itu sudah termasuk disiplin positif atau pembiasaan yang biasa kita lakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Budaya positif yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Di sini yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Di sini untuk bertahan hidup semuanya menurut Bapak Ibu apakah sudah benar ini yang saya terapkan di sini? Oh, untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok.
Di sini itu intinya kasih sayang dan saling menerima Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar manusia ada penguasaan. Penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia di sini ada kesenangan. Kesenangan di sini ada bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Terus yang keempat, budaya positif, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman sendiri di sini tidak direncanakan atau tiba-tiba. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Bapak Ibu, saya ingin tanya, pernahkah kita menghukum anak-anak di saat anak-anak salah? Ya? Ya, oke. Sebenarnya menghukum itu tidak bagus kalau di sini ya. Iya, tidak apa-apa itu Bu Emi. Iya, terima kasih pendapatnya Bu Emi sama Bu Ita. Terus yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Di situ sudah ada gambar ini. Jempol bagus, kalau jempolnya dibalik tidak bagus. Terus yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang kelima, posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat sebagai teman, yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, sebenarnya kalau dilihat dari 5 posisi kontrol guru ini, kita sebaiknya menjadi guru ada di posisi manajer. Ya, di sini kalau penghukum itu contohnya, Farhan, sini kamu. Kayak gitu itu suaranya keras, kayak gitu itu namanya penghukum. Di sini nanti dijabarkan sendiri-sendiri. Ini Bapak Ibu. Contoh ada kasus 1, Adi yang terlambat hadir di sekolah. Jika guru sebagai penghukum, nadanya suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghadik. Itu kalau menghukum. Nah, iya Bapak betul. Kayak itu zaman dulu ya. Ini kayak gini contohnya. Awas kayak gitu ya. Itu untuk menghukum itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu contoh untuk menghukum. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Sebelum saya di CGP, dulu kalau anak salah, ya kita menghukum ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu semua ya. Ternyata di sini ya bukan salah. Ternyata kurang baik atau kurang bagus. Itu bagaimana perasaan si murid
bila kita berbicara kayak gitu. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Apakah betul itu Bapak Ibu? Hah? Nah, itu kayaknya di atas kita ya. Ini untuk anak yang sudah SMA, SMP ya. Ini jika kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Jika kita sebagai pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala, setiap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini jika di pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Ini kalau kita sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Bagaimana jika kita bersama teman sudah ya, kayak gitu. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Di sini perasaan murid dengan sikap guru seperti ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tertanggung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Jadi di sini si murid itu tidak percaya diri kalau tidak dibantu ya, kayak gitu. Berarti dia efeknya apa ini namanya? Ketergantungan sama Bapak Ibu guru. Ya, tidak mandiri, betul. Ya, ini jika sebagai teman. Jika kita Bapak Ibu guru sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Di sini ada percakapan guru sama Adi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan apabila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Di sini perasaan murid diperlakukan seperti ini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini jika kita sebagai pemantau, intinya kita cuma memantau ya Bapak Ibu.
Yang terakhir, jika kita sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Di sini juga ada percakapan guru dan siswanya. Adik, kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Perasaannya, jika murid diperlakukan kayak gini, nih, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih akan perbuatan murid ataupun bersendagurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid dan mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, kita sebaiknya di posisi ini Bapak Ibu manajer. Ini contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus di kelas. Kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Jika kita sebagai penghukum, biasanya kalau tidak mengerjakan tugas, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Pernah Bapak Ibu? Iya. Ya. Benar Bu Cicu, sekarang tidak ada ya. Kita sudah baik semua. Kadang iya Pak Timbul ya, megang telinga satu. Nah, terus pernah enggak Bapak Ibu disuruh menghadap bendera itu ya? Hormat. Nah, biasanya kita kalau enggak mengerjakan PR suruh lari ya, lari lapangan ya. Oh tuh. Iya itu. Jika kita sebagai penghukum, ini iya. Tapi itu bisa diingat ya sama anak didik kita sampai kita tua. Iya. Soalnya saya dulu kayak gitu di zamannya saya. Tuh. Iya, iya Pak Timbul. Ya. Enggak Bapak, enggak. Ini jika kita pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Terus ini untuk teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Kita seolah-olah menjadi temannya si murid. Jika kita sebagai pemantau, tidak boleh katanya Pak Timbul. Oke. Iya. Jika kita sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Terus yang terakhir, jika kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan?
Di sini di posisi manajer itu enak sekali Bapak Ibu. Bisa include semua. Kita sebagai teman, ya, sebagai pemantau kalau di manajer itu. Karena kita ke anak itu sabar, luwes. Kita mengikuti anak, ya, kalau sebagai di manajer ini. Sekarang coba di sini ada tebak-tebakan. Apakah aku di posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini di posisi apa, Bu Cicu? Pemberi masalah, teman, penghukum, merasa bersalah. Ini, ya, pembuat merasa bersalah. Benarkah itu? Kita lihat. Terima kasih Bu Cicu. Kemarin ada masalah itu, Pak. Sekarang, apakah aku di posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Apa Bu Emi? Penghukum. Coba kita lihat. Ya. Oke. Soalnya kita sudah tahu ya. Penghukum ini suaranya sudah keras, awas. Pokoknya yang wes jelek-jelek itu wes penghukum ini. Terus yang ketiga, apakah aku di posisi apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer? Ternyata Bu Cicu sudah paham loh ya. Terus selanjutnya, apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman Wika? Coba kita lihat. Dah. Yang terakhir. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau? Ya. Lah. Oke. Ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol untuk kita. Sekarang budaya positif yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang kita yakini atau lakukan bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Di sini keyakinan kelas itu kita bersepakat dengan murid sebelum materi dimulai atau pembelajaran, kita buat kesepakatan. Contohnya apa Bapak Ibu kesepakatan kelas itu? Contohnya tidak boleh keluar ke kamar mandi setiap jam atau setiap menit ya. Terus tidak boleh ngobrol sendiri sama temannya, tidak boleh buang sampah di kelas sembarangan. Itu contohnya, itu contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Terus yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog
yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini segitiga restitusi itu ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini yang A, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini cara menyelesaikan masalah dengan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jika kita untuk menyelesaikan masalah memakai validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini cara-cara menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini ada contoh kasus kemarin di saat hukum waktu pembelajaran. Biasa anak-anak itu sering membuli ya, membuli di sini banyak, mengolok orang tuanya, itu kan termasuk membuli. Nggih. Ini si Mentari dipanggil namanya dengan orang tuanya sama Azam, ini contohnya. Terus di sini penerapan segitiga restitusi. Di sini saya menyelesaikan masalah, saya memanggil si anak. Dengan saya tanyai kenapa melakukan kayak gitu. Setelah itu saya menerapkan kalau kayak gitu itu tidak bagus sesama teman kayak gitu. Di sini contohnya. Bapak Ibu, dari apa yang saya paparkan ini, apa ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Di sini sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Iya, iya, monggo Bu Ita. Iya. Jika seandainya murid kita kan, kalau seandainya kan bermacam-macam karakter, yang bagus itu kan kalau ada masalah kita sebagai manajer tuh. Nah, terkadang ada murid kita yang nggak bisa dihidupkan, harus dengan keras kayak gitu loh. Bagaimana caranya? Oh, solusinya ya. Boleh kita sebagai penghukum, cuman cara kita menyampaikan jangan sampai ada kata awas, terus kalau kamu mengulangi lagi. Nah, pokoknya intinya ya nada keras atau mengancam itu tidak boleh Bapak Ibu. Tuh. Itu caranya Bu Ita. Boleh kita pakai cara menghukum cuman dengan nada yang luwes. Nah, kembali lagi ke manajer berarti ya. Iya, dengan kesepakatan itu yang kita pakai. Kan ada kesepakatan dulu kan, kesepakatan. Nah, di sini kan ada ini. Iya. Siapa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dari kalimat itu aja sudah nanti kan menuliskan. Nah, itu nanti ketemu dengan kesepakatan. Bapak Ibu,
untuk contoh kesepakatan kelas itu apa saja Bapak Ibu? Kalau dulu itu ada menteri kelas. Karena lebih menggali dari anak. Itu kan betul. Monggo Bapak Ibu dituliskan kesepakatan kelas yang ingin kita capai supaya anak-anak bisa memahami juga. Monggo nuliskan gantian. Ya, terima kasih Bu Cicu. Monggo. Ayo. Kesepakatan kelas itu yang gampang dilaksanakan atau diingat oleh siswa Bapak Ibu. Tapi kadang justru yang sederhana itu yang kadang anak-anak itu lupa. Diremehkan ya Bu Cicu ya. Jadi itu kadang langsung keluar. Iya. Oke, monggo lagi yang ada. Tapi bisa juga Ya, nanti kan kita rangkum. setulis ada kesempatan kalau kurang sebuahnya ini tidak saya ya kan Terima kasih Bu Ita. Monggo, ada lagi? Enggak apa-apa. Ada. Sebelah sini enggak apa-apa. nomor 5 Bolehkan nanti dengan sanksinya kok. Sanksi. Misalkan di kelas ketika kita sudah melakukan anak melakukan melanggar Terus melanggar gitu. kalau ada sanksinya kan enak tahu berarti cuma lari ke bisa boleh Monggo, atau tidak. sampun. manajer. Kesepakatan Ya. Jadi saya melakukan kesepakatan berarti kita ini ya apa namanya menghadapi anak itu pakai yang manajer. Tidak pakai hukum, tidak pakai yang Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini kesepakatan kelas ada 6 yang dituliskan Bapak Ibu. Izin pada Bapak Ibu guru sebelum ke toilet. Yang kedua, tidak boleh makan saat proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak boleh membuli, contohnya mengolok-olok teman. Yang keempat, tidak boleh ambil atau pinjem barang teman tanpa izin. Yang kelima, mengucapkan salam apabila ada tamu yang datang ke kelas.
Yang keenam, tidak membuang sampah atau sisa makanan di dalam kelas atau laci meja. Apakah dari 6 ini Bapak Ibu guru sudah sepakat atau setuju? Setelah itu kita bicarakan sama anak. Jika anak sudah sepakat antara Bapak dan Ibu guru, kita laksanakan atau kita buat banner di kelas biar setiap hari untuk pembiasaan anak-anak. Kayak gitu Bapak Ibu. Tapi di sini tuh budaya positif kan bisa di kelas sama di sekolah ya. Kalau di sekolah itu global, kita butuh kolaborasi sama Bapak Ibu semua ya. Contohnya pembiasaan itu. Tadi Pak Timbul tanya, kesepakatan kelas itu harus dikasih sanksinya sekalian Pak ya. Sebenarnya kalau kesepakatan kelas itu tanpa ada sanksi. Iya, karena ini untuk pembiasaan anak-anak Pak Timbul. Lah, itu. Ini yang bisa diterapkan ke anak-anak Bapak Ibu sebelum biasanya menanyakan keyakinan kelas itu pertama kali kita masuk atau ajaran baru. Jadi bisa di banner. Nggih, bisa Bapak. Hadir di sekolah ya, berapa menit sebelum bel berbunyi kan? Itu termasuk di peraturan sekolah. Itu nggih Pak. Ini untuk kelas Bapak, lingkup kelasnya saja. Kalau di sekolah nanti global, itu kayak gitu Bapak Ibu. Lah kayak gitu itu di kelas boleh Bu Cicu, kayak gitu. Kalau peraturan yang tertulis biasanya itu untuk sekolah, peraturan yang tertulis itu. Terima kasih Pak Timbul atas pertanyaannya sama Bu Ita. Apa ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin ada pendapat bagaimana caranya kita itu membawa anak-anak atau di kelas biar kita bisa seragam semuanya. Kalau segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Jika anak melakukan kesalahan di dalam kelas, kita memakai segitiga restitusi itu tadi. Dari paparan hukum yang sudah disampaikan tadi, Iya. Sebagai guru kita harus menerapkan pola yang manajer ya. Iya, sebagai pola ini kita perlu menerapkan yang manajer. Iya, betul. Terima kasih Bu Cicu pendapatnya. Tuh. Kita ini sudah merangkap semua. Kalau di SMP itu ada guru BK. Nggih, Pak. Iya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. SDM-nya satu. Wah, bersemangat sekali ya. Pastinya hari ini semuanya sehat semua ya? Ada yang sakit? Karena dilihat dari wajah-wajah kalian ini kayaknya bahagia, terus sehat ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai sama Bu Kom ya, kita ice breaking dulu biar kamu tambah bersemangat ya. Ikuti apa yang Bu Kom ucapkan hari gini ya. Tepuk semangat. Fokus, melihat, mendengar, mengingat,
kasih anak-anak, semangat sekali hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai, hari ini Bukom kepingin membuat keyakinan kelas ya, supaya pembelajaran kita bisa kondusif ya, berjalan efektif. Kalian tahu apa keyakinan kelas? Ada yang tahu? Apa Vano? Kesepakatan kelas. Ya, betul. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas, sama dengan aturan. Ya, tata tertib. Kalau di sekolah tata tertibnya global untuk kita semua di warga SDN Jati 1. Kalau di kelas itu khusus, contohnya di kelas 5A, berarti aturan untuk di kelas 5A. Ya, karena setiap kelas aturannya beda-beda. Ya, coba sekarang Bukom kasih stiker untuk menuliskan satu-satu keyakinan kelas menurut kamu apa yang pantas untuk dilakukan di di 5A. Nanti ditempel di depan, dituliskan ya. Enggak usah leh, biar Bukom singan. Kamu yang nulis satu-satu. Ya, terserah apa yang mau dituliskan. Pakai ballpoint ya. Di sini dituliskan sama Bukom. Setelah itu di sini kalau sudah langsung ditempel boleh. Ya, kalau sudah ditempel di sini. Ayo sini, maju. Diurut, dirapikan. Oke. Enggak apa-apa, yuk sudah. Terserah apapun itu. Bawahnya yang rapi. Ditempel yang rapi bawahnya. Tuh. Enggak apa-apa nanti dia ambil Bukom. Oke. Sudah semua? Yuk, kita bacakan satu-satu ya. Apa yang kalian tulis ini, keyakinan kelas ini. Yang pertama di sini, tidak boleh berbicara sendiri saat guru menerangkan. Tidak boleh naik meja. Tidak boleh rame. Tidak boleh izin bolak-balik. Tidak boleh ngomong sendiri. Tidak boleh rame sama ngomong sendiri sama ya. Terus tidak boleh ngomong sendiri ini sama.
nggak boleh marahi sama nggak boleh ramai, sama nggak boleh ke kamar mandi, sama nggak boleh bolak-balik kamar mandi, sama bolak-balik. Terus ini tidak boleh ngomong sendiri. Kita tulis dulu ya. Tidak boleh berbicara sendiri saat guru menerangkan. Taruh sini ya. Tidak boleh berbicara sendiri saat sekarang yang kedua ini sudah tidak boleh ngomong sendiri, sama tidak boleh naik meja. Perlu itu ditulis? Tidak boleh naik meja? Tidak boleh. Tidak boleh naik meja. Oke, selesai. Ini sama tidak boleh rame. Tidak boleh izin bolak-balik ke kamar mandi. Perlu ditulis? Tidak boleh. Atau tidak boleh sering keluar. Gitu tah? Hah? Tidak boleh sering keluar kelas ya. Ini banyak ini keluar kelas itu ke kamar mandi, terus sering izin ke kamar mandi, pokoknya ada aja alasan untuk keluar ya. Ini sama, tidak boleh ngomong sendiri sudah, nggak boleh rame saat guru menerangkan sudah, tidak boleh berbicara saat guru sama, tidak boleh rame saat dia menjelaskan, tidak boleh membuli teman. Perlu itu ditulis? Tidak boleh membuli teman. Nomor 5. Tidak boleh ke toilet bolak-balik sama, keluar ini ya masuk. Tidak boleh mengejek nama orang tua, itu termasuk ini ya, membuli ya. Terus tidak boleh rame, tidak boleh bermain saat pelajaran ya. Tidak boleh naik-naik kursi, sama ya ini tadi ya, naik meja itu ya. Naik meja atau kursi ditambahi. Tidak boleh ke kamar mandi saat pelajaran, tidak boleh tidur-tiduran saat guru menerangkan. Itu perlu ditulis? Oke. Tidak boleh tidur-tiduran saat guru menerangkan. Yang keenam, tidak boleh berbicara, berkata jorok, itu sama saja dengan ini ya, membuli ya. Oke, masih ada tambahan lagi? Membuang sampah di dalam kelas boleh apa enggak? Dimasukkan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus sudah? Sekarang
Di 5A sudah ada keyakinan kelas. Tapi di sini yang negatif. Yang negatif itu bagaimana sih, bukan? Bagaimana yang negatif? Yang negatif itu contohnya dilarang makan dan minum jam atau jam pelajaran dari kelas. Di negatifnya itu tidak boleh, itu namanya negatif. Nah, dari negatif ini, oh iya, makan dan minum belum dimasukkan. Boleh apa enggak di saat pelajaran makan dan minum? Perlu ditulis? Oke, ditambahi 7. Tidak boleh makan, minum di dalam kelas ya. Oke. Nih, ini keyakinan kelas yang negatif. Sekarang kita jadikan yang positif. Maksudnya bagaimana, Bu Kom? Kata tidak boleh itu dihilangkan. Kata tidak boleh itu dihilangkan. Ya. Terus seandainya tidak boleh berbicara sendiri saat guru menerangkan. Berarti keyakinan kelas yang positif jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nih, keyakinan kelas yang positif kita jadikan yang positif, berarti kalau yang negatif tidak boleh, ini dihilangkan. Ya. Untuk yang nomor 1 berarti jadi bagai apa? Tidak boleh berbicara sendiri saat guru menerangkan. Berarti yang positifnya bagaimana? Ya apa? Dafa? Jam istirahat. Ada yang lain? Apa gini? Boleh berbicara di saat mau menanyakan sesuatu atau tanya pelajaran. Bagaimana? Punya Edafa tadi boleh berbicara di saat jam istirahat. Kayak gitu? Bisa ditulis? Oke. Bolehnya tidak usah. Berbicara di saat jam istirahat. Ya. Nanti ini global ya, di saat materi, bukan masih materi, kamu boleh tanya angkat tangan ya. Ya, kayak gitu ya. Tidak boleh sering keluar kelas. Jadi apa? Negatif positifnya? Boleh keluar jika sama berarti. Ya. Berarti ikut ini wes ya. Berbicara terus boleh keluar di saat jam istirahat sama ini ya. Terus yang ini tidak boleh membuli teman. Apa? Positifnya? Bicara, saling menghargai sesama teman, ya. Ini ya, membuli ya. Saling menghargai sesama teman. Ini banyak ya. Tidak boleh mengolok, terus tidak boleh seenaknya sendiri, nyuruh temennya, nyuruh ini ya. Ini menghargai. Terus tidak boleh tidur-tiduran saat guru menerangkan. Apa? Positifnya bagaimana? Mendengarkan guru saat menerang, ya. Mendengarkan
Guru saat menerangkan. Ya, sekarang yang keempat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa positifnya? Aha, apa valid? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, sekarang nomor 5. Tidak boleh makan minum di dalam kelas. Apa? Jadi apa positifnya? Makan dan minum di saat makan dan minum saat jam istirahat. Sudah? Ini keyakinan kelas yang kalian ciptakan barusan. Menjadi ini keyakinan kelas yang negatif. Setelah itu kita buat keyakinan kelas negatif menjadi positif. Apakah kalian sudah setuju dengan kesepakatan ini? Dan siap untuk menerapkan setiap hari? Siap? Apa ada yang kurang? Keyakinan kelas positif. 1. Berbicara di saat jam istirahat. 2. Saling menghargai sesama teman. 3. Mendengarkan guru saat menerangkan. 4. Buanglah sampah pada tempatnya. 5. Makan dan minum saat jam istirahat. Ada yang mau ditambahkan? Sudah? Sudah. Kalau sudah, berarti 5 keyakinan kelas yang positif itu kita buat dan kita terapkan untuk setiap hari di kelas 5A. Ya? Oke, kalau sudah setuju, sekarang maju satu-satu. Maju satu-satu, dipanggil sama Bukom. Bahwa di sini keyakinan kelasnya sudah setuju. Tanda tangan ya. Ya. Oke, yuk maju dari sini sudah, bukan urut absen. Ayo. Tulis nama, tanda tangan. Oke. Vano. Ini nomor 2 kan. Tanda tangannya sebelah sini loh. Nah, gitu. Oke, yuk Berry. Ber. Nomor 3. Tanda tangannya sini. Sini, terserah sudah tanda tangannya. Yuk, Lin.
Mm-mm. Safia. Yuk. Ayo. Kevin. Nomor 7. Sini tanda tangannya. Rizka. Sini. Kansa. Sini dong. Ya. Oke. Dava. Sini loh. Oke, lanjutnya Fatin. 11. Sini. Sila. Oke, yuk. 13. Sini. Irul. Tutup pintunya. Bilang ono. Mau lagi ya? Iya, nanti wes. Nara. Lima belas. Nara. Sini dok. Fendi. Enam belas. Tanda tangan. Oke. Yuk. Kayla. 17. Gini dok. Oke, yuk. Delapan belas.
Sini dok. Azam. Ayo cepat. Sini, sini, sini. Dua puluh. Iya, sini deh. Kinam. Enggak apa-apa. 21, Kinam. Nama le. Tanda tangan sini Kinam. Oke. Yuk, Mbak. Dua puluh dua. Ya. Sini tanda tangan. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah kita buat keyakinan kelas, ini ada kesepakatan ya, sudah ditandatangani. Berarti keyakinan kelas yang positif ini kita lakukan setiap hari ya, diterapkan dengan baik dan benar ya. Kalau sudah sepakat setuju, kita lakukan bersama-sama. Kita saling mengingatkan ya, tidak boleh ini keyakinan yang untuk negatif, tidak boleh bilang jangan, tidak boleh dilarang, itu yang negatif ya. Kalau yang positif, yang sebelah kanan ya. Siap ya dilaksanakan ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita bersama-sama melaksanakan keyakinan kelas ini dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.